Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukur lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanihi. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ikhwanihi. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Ikhwatal iman wal Islam, Bapak Ibu para hadirin yang saya hormati dan yang saya banggakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini kita dikumpulkan di tempat yang penuh barakah, Masjid Asy-Syuhada, dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua selalu dilimpahkan kekuatan dan kesehatan. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga, melindungi dan melihara kita semua dari berbagai macam wabah dan musibah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mencintai dan mengikuti beliau hingga hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para jamaah salat subuh yang saya hormati dan yang saya banggakan, saya berterima kasih sekali, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini dapat bermuajah, bertatap muka kembali, berada di tempat ini setelah yang terakhir tahun 2021. Alhamdulillah saya bisa sampai ke tempat ini kembali, dan mudah-mudahan ini bukan pertemuan terakhir. Insyaallah mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, berjumpa lagi di waktu-waktu yang akan datang insyaallah. Saya diberikan amanah beberapa hari ini bersilaturahmi dengan teman-teman sekalian di sehari yang kemarin di Longkali, Longkikis, apalagi namanya, ada ternyata di Pasir ini ada kampung paling kaya, kampung tajir tajir artinya paling kaya, orang kaya, sudah tajir mulia lagi. Ya. Saya diberikan amanah juga di sini. Kalau saya lihat di sini ada dua materi subuh, pengajian subuh kita. Pada pagi hari istiqomah di bulan Ramadan, dan esok hari insyaallah yang mengenal kalender Hijriah Global Tunggal atau KHGT. Ya, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, insyaallah ya, pada hari Rabu tanggal 18 Februari ya, pimpinan pusat Muhammadiyah sudah mengeluarkan surat keputusan bahwa kita akan berpuasa pada tanggal tersebut, atau tanggal 18 Februari itu bertepatan dengan 1 Ramadan. Maka kita sebagai warga bersyariatan ya, kita mengikuti putusan apa yang diputuskan oleh pusat. Saya menyebutnya Muhammadiyah itu ya, mudah-mudahan ini tidak berlebihan. Muhammadiyah itu dalam beramal seperti Katolik, dalam berpikir seperti Protestan. Nah, katanya begitu. Artinya dalam beramal itu seperti Katolik, dalam beramal itu kita itu tersenter, berpusat
Ini dalam hal arti teknis, bukan menyamakan kita umat Islam ini khususnya Muhammadiyah dengan orang Katolik. Tetapi dalam beramal itu berpusat, kita mengikuti himpunan putusan tarjih. Nah, itu tersenter maksudnya, bukan sama dalam hal arti keyakinan atau apa dengan Katolik. Dalam berpikir seperti Protestan. Nah, maka kita mengikuti apa yang dimaklumatkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Maka kita sebagai unsur pimpinan yang berada di wilayah, daerah ataupun di cabang, ya, maka kita mengikuti apa yang dimaklumatkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, menjelang masuki bulan Ramadan itu kita disajikan materi persiapan menjelang ibadah Ramadan. Karena ibadah Ramadan ini ibadah yang datangnya setahun sekali. Maka setiap tahun sebelum memasuki bulan Ramadan kita biasanya selalu direfresh, diingatkan kembali tentang ibadah-ibadah yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Dan saya yakin sudah banyak materi-materi berkaitan dengan ibadah puasa Ramadan. Pada subuh ini kita diingatkan bagaimana supaya kita istiqomah di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan dalam satu tahun itu 12 bulan. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Kemudian di antara 12 bulan itu ada satu bulan di mana kita dilatih, dididik, membiasakan kebaikan-kebaikan di bulan tersebut, yaitu pada bulan Ramadan, agar kita mampu menjalani 11 bulan yang lainnya dengan yang baik. Maka bulan Ramadan dikatakan adalah syahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Karena di dalamnya kita dilatih, dibiasakan dengan amal-amal yang baik. Ya, harapannya setelah bulan Ramadan ada amalan-amalan yang istiqomah kita laksanakan. Setelah bulan Ramadan, walaupun tidak seluruhnya amalan-amalan bulan Ramadan itu kita lakukan di luar bulan Ramadan, tapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita mencontoh sahabat Bilal. Ya, ada amalan-amalan istimewa, ada amalan-amalan khusus yang itu kita rutinkan. Ya, di mana amalan rutin itu yang bisa jadi amalan tersebut yang akan menyelamatkan kita. Salah satu contoh adalah sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Itu punya amalan yang sangat melekat pada beliau. Suatu ketika baginda Rasulullah SAW diperdengarkan suara trompah Bilal di surga. Jadi Allah memperdengarkan kepada Nabi Muhammad SAW suara trompahnya. Artinya Nabi itu saking dekatnya dengan para sahabat, beliau itu kenal, tahu cara jalannya sahabat-sahabat Rasulullah. Suara sandalnya. Jadi kalau ada suara sandal petak-petak, ini tidak usah kita lihat orangnya, udah tahu tuh cara jalannya si fulan. Nah, kalau kita tahu dekat dengan seseorang, kenal dengan seseorang, bukan hanya karakternya, sifatnya, bahkan cara langkahnya itu kita tahu. Dan Bilal langkah-langkahnya dikenal oleh Rasulullah. Ya, pada dalam satu riwayat itu disebutkan Allah memperdengarkan suara trompah Bilal di surga. Maka kemudian Nabi bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, aku mendengar suara trompahmu di surga. Artinya Bilalnya ini masih di dunia, tetapi dia sudah trompah suara langkah-langkahnya itu di surga.
Nabi kemudian bertanya, amalan apa yang kamu lakukan sampai aku mendenar suara terompahmu di surga? Tentu amalan-amalan yang wajib beliau lakukan, tapi ada amalan-amalan yang istiqomah beliau lakukan. Apa kata Bilal? Ya Rasulullah, saya tidak berwudu kecuali setelah berwudu saya melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Jadi sahabat Bilal radhiyallahu anhu mengistiqomahkan pada dirinya, beliau setiap kali ambil wudu atau berwudu, beliau melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat setelah berwudu. Dan itu beliau istiqomah. Satu amalan sunnah tapi beliau rutinkan. Satu amalan sunnah tapi beliau istiqomah terus menerus. Maka kata beliau, saya tidak berwudu kecuali setelah berwudu saya sholat sunnah 2 rakaat. Amalan istiqomah inilah yang kemudian mengantarkan sahabat Bilal ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dilatih dalam 1 bulan itu dengan banyak amal, karena bulan Ramadan itu luar biasa. Magnet yang menarik kita untuk berbuat baik, beramal baik itu sangat banyak. Sholat malamnya, baca Qur'annya, tadarusnya, ya, majelis ilmunya, dan berbagai macam amal positif yang lainnya. Tapi terkadang ketika di luar bulan Ramadan, semangat itu berkurang. Kan pasti semangat kita ini ketika di bulan Ramadan tidak seperti di luar bulan Ramadan. Ketika di bulan Ramadan luar biasa daya tarik magnet agar kita berbuat baik. Tetapi setelah bulan Ramadan, bagaimana kita punya amalan istiqomah apa ya? Nah, kita istiqomahkan itu di bulan Ramadan dan kemudian berlanjut di luar bulan Ramadan walaupun tidak seluruhnya. Apalah contoh Bapak Ibu? Apa yang misalkan apa yang kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, apa amalan istimewa Bapak Ibu? Apa amalan istimewa yang tidak pernah kita tinggalkan? Mungkin baca Qur'annya, mungkin sedekahnya, mungkin sholat 5 waktunya di masjid. Apa kira-kira? Oh, saya istiqomah Ustaz melaksanakan sholat duhur. Ya, sholat duhur itu kan wajib, ya harus dilaksanakan terus. Maksudnya adalah yang sunnah, ya. Kalau yang wajib-wajib itu pasti kita lakukan. Yang sunnah, kira-kira kita itu punya amalan apa sih? Saya bersolawat saya setiap hari, saya bertekad berazam saya dalam sehari saya mau bersolawat kepada baginda Rasulullah 1000 kali. Boleh. Saya mau bertekad, mau berazam, mau istiqomahkan, rutinkan dalam sehari, mau istighfar 100 kali. Monggo. Atau saya mau setiap hari mau bertasbih subhanallah, pokoknya subhanallah terus sepanjang hari. Atau subhanallahnya 100 kali dalam sehari, ya, atau 1000 kali alhamdulillah, 1000 kali Allahu Akbar, 1000 kali. Yang penting bagaimana kita menjaga keistiqomahan itu. Punya amalan khusus. Bahkan Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran mengisahkan Nabiullah Yunus alaihissalam ketika beliau itu ditelan ikan apa namanya itu paus atau hiu namanya, yang jelas bukan haruan ya. Hiu ya, hiu atau paus yang menelan Nabi Yunus itu. Apa kata Quran? Falaula annahu kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Sekiranya Yunus itu tidak termasuk orang-orang yang senantiasa bertasbih, maka dia akan menetap dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Jadi apa yang mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan? Tasbih beliau. Beliau rutin dengan tasbihnya. Apa tasbihnya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu beliau baca terus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta
anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi kalau mulut lisan kita nganggur Pak zikir, jadi istiqomah kan begitu. Saya bisa kamu subhanallah saya silakan. Nah itulah di bulan Ramadan ada yang kita rutinkan, walaupun tidak banyak, 1-2 amalan yang kita istiqomahkan terhadap diri kita. Walaupun hanya sekedar tasbihnya Nabi Yunus misalkan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, itu luar biasa. Itu akan berdampak luar biasa. Satu amalan sunnah tapi kita istiqomahkan. Nah itu dilatih di bulan Ramadan. Biasakan di bulan Ramadan. Dalam sebuah penelitian dikatakan bahwa seseorang manusia ketika membiasakan satu perbuatan ya selama kurang lebih 20 hari, itu akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan akan menjadi karakter. Jadi masa selama sebulan Ramadan kalau kita membiasakan sesuatu, satu pun gak ada yang nyantol. Para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini bekal sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Bagaimana supaya kita mempersiapkan dari sekarang sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, bagaimana supaya kita istiqomah di bulan Ramadan. Jadi ambil, tentukan nanti misalkan saya ingin punya amalan-amalan tertentu yang ini saya rutinkan, ya bukan berarti yang lain nanti ditinggalkan, yang lain tetap dikerjakan, tapi ada yang sangat rutin sekali ya, zikir subhanallah ataupun tasbihnya Nabi Yunus, istighfar. Nabi saja beristighfar sehari Pak, beliau sampai 100 kali ya. Orang yang sudah dijamin surga ya, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau beristighfar 100 kali dalam sehari. Wallahi inni astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm akthar min 70 marrah, dalam riwayat yang lain 100 marrah. Jadi Nabi bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari, dalam riwayat dikatakan 70, lebih 70, dalam riwayat yang lain 100 kali. Jadi kita istighfar, astagfirullahaladzim. Dan itu yang dilakukan oleh banyak orang-orang terdahulu. Kalau kita pernah mendengar kisah Imam Ahmad ya, yang bertemu dengan seorang pedagang roti ya, ini kita bisa jadi contoh. Seorang pedagang roti, kalau beliau mulutnya tidak ngomong, tidak sedang berbicara, sedang diam lisannya, beliau itu senantiasa beristighfar, astagfirullahaladzim. Sehingga satu ketika beliau Imam Ahmad satu ketika ini ke kota lah begitu. Ini kita bisa mendengar banyak cerita Imam Ahmad dengan pedagang roti, bertemunya Imam Ahmad dengan pedagang roti. Satu ketika Imam Ahmad ke kota ya, tanpa tujuan, hanya ingin healing lah ke kota, jalan-jalan ke kota, mampir ke masjid dari siang, sore, kemudian maghrib, malam. Nah, malam itu beliau tidak tahu tidur di mana. Orang-orang ketika itu mendengar nama Imam Ahmad bin Hanbal, tapi tidak tahu wajahnya. Tidak seperti zaman sekarang ada orang terkenal walaupun kita belum pernah lihat wajahnya, tapi sudah tahu melalui media sosial. Masyarakat Irak ketika itu sudah mendengar nama Ahmad bin Hanbal, tapi orangnya tidak tahu yang mana. Sehingga di masjid itu diusir, disuruh keluar, jangan tidur di masjid, disuruh keluar. Kalau tahu itu Ahmad bin Hanbal, pasti beliau akan dihormati. Tapi kadang tidak tahu orang tersebut siapa. Ya. Imam Ahmad juga tidak mengatakan saya Ahmad bin Hanbal. Hanya beliau diusir, disuruh keluar. Jadi misalkan katakanlah ada seorang ustaz
nasional, ustadz besar, kita tidak tahu, hanya tahu pernah dengar namanya. Ya, kalau sekarang kan siapa kita yang tahu nama tapi tidak tahu wajah. Ya, zaman sekarang sudah canggih, ya, media sosial sudah di mana-mana. Walaupun kita belum bertemu secara langsung, tapi mukanya sudah kita lihat di HP kita. Ya, tapi Muhammad tidak, dia disuruh keluar, duduk di luar, bertemu dengan pedagang roti. Ya, ditanya tujuannya kemana, yang ada, ya sekedar jalan healing begitu. Ya, kemudian ditawari tempat tidur. Bagaimana kata tukang rotinya kalau Anda tidur di tempat saya? Nah, Imam Ahmad menyanggupi bermalam di tempat pedagang roti tersebut. Ketika sampai di rumahnya, Imam Ahmad menemukan pemandangan yang luar biasa. Laki-laki ini asal diam beristighfar. Jadi bikin kopi, astagfirullahaladzim, istighfar terus. Jadi jangan kita kalau lagi marah, lagi kesal baru istighfar, lagi marah itu astagfirullahaladzim, lagi kesal, lagi marah baru kita beristighfar. Tapi beliau tidak. Apapun aktivitas beliau, ya, selama beliau nganggur, lisannya tidak ngobrol, tidak sedang dipakai, ya, berbicara, beliau pakai berzikir. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Imam Ahmad menyaksikan itu. Kemudian Imam Ahmad bertanya, saya memperhatikan Anda senantiasa atau selalu beristighfar di saat Anda diam. Apa yang Anda dapatkan dari istighfar Anda tadi? Maksudnya kita dengan hidup senantiasa beristighfar, mengistiqomahkan, melazimkan istighfar itu, apa yang manfaat Anda dapatkan? Apa kata laki-laki itu? Alhamdulillah, Allah mencukupkan segalanya yang saya perlukan. Allah memberikan semuanya apa yang aku minta. Semua hajat saya yang aku minta kepada Allah, Allah kabulkan kepada saya. Jadi Allah cukupkan, Allah berikan apa yang dia minta. Cuma satu permintaan saya itu yang belum dikabulkan sampai hari ini. Saya ingin bertemu dengan Imam Ahmad. Padahal laki-laki itu sedang berada di depannya. Artinya apa? Allah mengirimkan Imam Ahmad kepada laki-laki tersebut, ya, sebagai bentuk ijabah atas doa keinginan yang diinginkan. Ya. Kemudian Allah mengatakan, saya adalah Ahmad bin Hanbal. Nah, jadi Bapak Ibu mengatakan oleh Allah, jadi kita kalau istiqomah dalam satu amalan tertentu, merutinkan, melazimkan, itu bisa menjadi salah satu wasilah perantara, ya, dengan amal soleh kita mendapatkan kemudahan dalam hidup. Ya, Allah tunjukkan kemudahan dalam hidup kita, ya. Karena sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, oleh karena itu dimuliakan oleh Allah, ini sebagai bekal kita menghadapi bulan Ramadan. Marilah kita mengistiqomahkan diri kita di bulan Ramadan, dan kemudian ada amalan-amalan yang kita istiqomahkan di bulan Ramadan. Entah itu sedekahnya, mungkin sholat duhanya, mungkin baca Qur'annya, atau yang sekiranya mudah kita laksanakan, ya, dan kita berazam untuk tidak meninggalkan. Kalaupun kita meninggalkan, kita menggantikannya dengan amalan-amalan yang lain. Orang-orang yang istiqomah apabila dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Fussilat ayat 30, Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka,
maka malaikat akan turun. Tatanazzal alaihimul malaika, kemudian alla takhafu wa la tahzanu. Ya. Janganlah, dan para malaikat itu mengatakan janganlah kamu merasa takut. Wa la tahzanu, janganlah kamu bersedih. Wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Jadi ini manfaat orang yang istiqomah. Orang yang beristiqomah itu, ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, akan datang, akan turun kepada dia malaikat yang akan memberikan kabar gembira kepada kita. Apa itu? Bagi orang istiqomah, pertama, jangan takut. Ya. Allah takut, jangan takut. Jangan takut, apa maksudnya? Jangan takut terhadap masa depan hidup kalian di akhirat nanti. Ya. Wala tahzanu, dan jangan bersedih. Jangan bersedih atas apa? Atas apa yang kalian tinggalkan nanti di dunia. Ya. Wa abshiru bil jannah, dan berbahagialah kepada orang-orang istiqomah karena Allah menyiapkan surga. Jadi orang yang istiqomah itu, ya, dia tidak akan takut. Tidak akan takut itu artinya dia Allah akan siapkan kehidupan yang baik di akhirat nanti. Kalau takut akhirat, kita itu bukan takut akhirat. Para sahabat Rasulullah SAW itu banyak yang menangis tentang hari akhir, tapi bukan karena takutnya, dalam arti takut akhirat, tapi kita itu takut, ya Allah, jangan-jangan saya belum cukup bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikisahkan oleh Hani ini adalah pembantu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi Utsman bin Affan, kana Utsman idza waqafa inda kubrin baka hatta yabulla lihiyatahu. Kata Hani, buat pembantunya Utsman bin Affan, Utsman bin Affan itu setiap kali beliau berdiri atau berada di kuburan, beliau menangis, Pak. Apakah beliau takut? Takut kematian, takut akhirat? Bukan. Tapi yang beliau takutkan itu adalah apa yang akan beliau persiapkan. Ya, bahkan dalam lengkapnya hadis itu, apabila Utsman masuk atau berada di kuburan, beliau itu menangis. Ya. Kemudian dikatakan kepadanya atau ibu bertanya, wahai Utsman, ya, kenapa Anda menangis? Ya. Kenapa Anda menangis? Disebutkan tudkar lakal jannatu wan nar falam tabki wa bakaita min hada. Ya. Disebutkan kepadamu surga neraka, tapi Anda tidak menangis, tapi kamu menangis karena kuburan ini. Apa kata beliau? Ya. Ya. Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya menangis karena Nabi pernah bersabda. Ini yang membuat Utsman menangis. Innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhir. Kuburan itu, kata Utsman, ya, karena aku pernah mendengar Nabi bersabda, sesungguhnya kuburan itu adalah rumah pertama sebelum rumah akhirat. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar min dzalik wa man lam yanju fama ba'dahu ashadda min dzalik. Maka orang yang selamat dari kubur, maka setelah itu akan lebih mudah lagi. Dan barang siapa orang yang tidak selamat dari kubur, maka setelah itu akan lebih sulit. Itu yang membuat Utsman menangis. Jadi dimaksud dengan takut itu bukan takut matinya. Orang yang beriman itu tidak takut mati. Orang yang beriman itu menjadikan kematian adalah gerbang pertama untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap kita pasti mendambakan ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang pertama adalah kematian dulu. Maka orang yang beriman tidak takut mati, dan justru takut mati itu adalah penyakit wahan. Penyakit wahan itu, kata Nabi, hubbud dunya
wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Apa sebabnya kita takut mati? Karena berlebihan mencintai dunia. Ya Allah, saya masih muda, harta masih banyak, istri masih muda, masa saya meninggal muda? Takut mati. Hartanya banyak, masih banyak itu belum dipakai, rumahnya masih baru bangun, anaknya masih kecil-kecil. Kalau saya mati bagaimana ya Allah, kasihan anak-anak saya, takut mati. Tapi orang yang beriman, Allah takhafu, jangan takut di kehidupan nanti, wala tahzanu, dan tidak bersedih dengan atau atas apa yang ditinggalkan. Orang beriman itu apa yang diberikan oleh Allah, tidak bersedih atas apa yang kita tinggalkan. Anak-anak kita, istri kita, rumah kita, harta kita titipkan kepada Allah SWT. Tapi inilah kebanyakan kita orang tua itu, Pak. Takut mati itu kan apa? Anak-anaknya masih belum sekolah, anak-anaknya masih kecil-kecil, ya, anak-anaknya masih belum lulus sekolah, belum kerja. Kalau saya mati, anak saya kerja apa? Kalau saya mati nanti anak-anak saya itu makan apa? Tinggal di mana? Gajinya berapa? Itu pikiran kalau kita tidak memasrahkan kepada Allah. Jangan khawatir kalau urusan dunia. Maka orang yang istiqomah itu dijanjikan oleh Allah, wala tahzanu, jangan bersedih atas apa yang kalian tinggalkan. Allah yang dijaga. Nah, itu maksudnya. Jadi anak-anak kita, istri, harta, rumah, harta benda yang kita tinggalkan, kita titipkan kepada Allah. Banyak anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya masih banyak orang tua yang meninggalkan anak-anaknya masih kecil. Begitu anaknya sudah dewasa, besar, berhasil, sukses. Jangan takut kalau hanya urusan dunia. Kekhawatiran kita terhadap anak-anak kita itu jangan kekhawatiran soal dunia. Pasti Allah cukupkan. Karena setiap anak yang lahir, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Jangankan anak-anak kita yang punya tangan, punya kaki, punya otak, punya pikiran yang bagus, hewan yang melata saja Allah cukupkan rezekinya. Apalagi anak-anak kita yang sukses sekolah. Maka jangan khawatirkan. Allah takhafu itu jangan khawatir atas apa yang kamu tinggalkan. Allah jamin insyaallah. Kekhawatiran kita itu semestinya kekhawatiran sebagaimana kekhawatiran Yakub kepada anak-anak. Ketika Yakub hadara Yakub al-maut qala li banihi ma ta'budun min ba'di. Ketika Yakub sakit parah, dia panggil tuh anak-anaknya. Anak-anakku, kalau nanti aku meninggal, ma ta'budun min ba'di, kamu nanti nyembah apa? Nah, itu ya kekhawatiran orang tua. Jadi orang tua itu kalau kita ini meninggal, bukan dunia yang kita khawatirkan kepada anak-anak kita, tapi tauhidnya, ketauhidannya, keistiqomahannya, agamanya. Maka Yakub sebelum meninggal ingin memastikan kepada anaknya, anak-anak, kalau saya meninggal kalian nyembah apa? Ya. Idza hadara Yakub al-maut qala li banihi ma ta'budun min ba'di. Apa nanti akan kalian sembah? Qalu na'budu ilahaka. Mereka kemudian anak-anaknya mengatakan, kami akan menyembah Tuhanmu wa ilaha abaika, dan Tuhan bapakmu, ya, berarti Ishak, wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Jadi Allah takhafu, tidak takut bagaimana kehidupan nanti kita di akhirat. Allah takhafu wa la tahzanu, dan juga tidak bersedih atas apa yang kita tinggalkan dari anak-anak kita, istri kita, harta kita, dan seluruhnya kita tinggalkan. Ya, wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah atas surga yang telah Allah siapkan kepada kalian. Bagaimana kita akan tenang, Pak? Kalau kita istiqomah. Bagaimana hati kita akan tenang? Bagaimana kita akan hadir dalam diri kita ini rasa tawakal
pasrah memasrahkan anak-anak kita kepada tidak istiqomah. Ya, bagaimana semua itu datang? Ya, kita marilah Ramadan ini kita menjadikan kesempatan untuk mengistiqomahkan di bulan Ramadan, membiasakan di bulan Ramadan tahun ini, ya, dan kemudian kita istiqomahkan setelah bulan Ramadan. Walaupun tidak seluruhnya, sekali lagi mudah-mudahan kita punya amalan-amalan istimewa yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi tahun Ramadan yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Ya. Mudah-mudahan lebih giat lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian tausiah singkat pada subuh hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan juga mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Intinya mintalah kita kepada Allah agar Allah memberikan keteguhan langkah kaki kita sehingga kita istiqomah di dalamnya. Demikian, terima kasih banyak atas waktunya, dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain besok subuh. Ya saja subuh ya. Tuh langsung ada di sini kan. Maghrib ya telah lainnya. Insya Allah kita akan berjumpa lagi subuh hari esok insya Allah biidznillah taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala hilaf dan kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa faqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.